gantian kamu dah. Oke. Manda, Mel, aku ikut. Sini, duduk dulu. Tunggu permainan kami selesai ya. Cepat Manda, sini. Aku juga pengen main. Sabar Reno, tunggu permainan kami selesai dulu. Ah, kelamaan. Hei Reno, berhenti. Mana congkaknya? Gak mau, aku juga mau pakai. Iya, tapi gantian. Tadi aku dulu yang pinjam pada Lia. Aku juga sudah izin pinjam, gantian dong. Kamu bisa menunggu kami selesai tidak? Kalau tidak, kenapa? Berani kamu sama aku? Ayo, maju sini. Siapa takut? Ada apa ini rame-rame? Ini Kak, Reno bawa congklak yang baru kami mainkan. Bener kata Amanda, Ren. Amanda gak mau gantian kak mainnya. Dari tadi main terus. Aku kan juga pengen bermain. Kita lanjutkan yaudah. Ayo. Sudah, berhenti. Kalian berdua itu sama saja ya? Kalau mau bertarung, bertarung yang baik. Kalian ngerti? Ngerti Kak. Ngerti kak. Reno berani sama Amanda? Berani? Amanda berani sama Reno? Ayo, maju sini. Siapa takut? Oke, kalau kalian berdua sama-sama berani, gimana kalau kalian lomba lari aja? Lari menaiki puncak makam Raja Imogiri. Siapa yang menang, dia boleh main congklak sama sehari penuh. Amanda berani, pasti mana yang menang. Heren, kalau kamu tidak berani, bilang saja. Jangan hanya diam. Jangan salah ya. Aku juga berani. Kapan kita tanding? Oke, kalau gitu ini congklaknya biar kakak yang bawa. Ini punya Lia kan? Iya Kak. Kalau gitu, kalian sekarang berdua pulang aja. Awas kalau tidak datang. Mana ya Reno? Kok belum kelihatan? Paling Reno tidak berani datang. Jangan begitu Amanda. Kita tunggu saja. Paling sebentar lagi mereka datang. Melita, Lia, kalian sudah mengerjakan PR matematika belum? Kalau aku, udah. Kamu, Li? Aku juga udah. PR-nya terlalu susah. Aku sampai bingung ngerjain. Kalian datang pagi-pagi sekali. Kalian sudah siap? Siap dong, Kak. Kita tinggal menunggu Reno. Bagus. Tapi kalian bertandingnya yang sportif ya. Jangan kayak kemarin. Baik, Kak. Lia, congklaknya sudah kakak balikan ke ibumu ya? Sudah saya terima, Kak. Terima kasih. Maaf ya kak, Reno datang terlambat. Iya, nggak apa-apa, kakak juga baru datang kok. Jam karet. Aku kan sudah minta maaf. Tadi sepedaku banyak kepes, jadi harus dipompa dulu. Alasan. Jangan begitu, Manda. Reno kan sudah minta maaf. Kasihan dia, pagi-pagi sudah harus memompa ban sepeda. Tuh, dengar Manda. Temanmu saja mengerti. Yuk, kita segera tanding. Adu kekuatan. Ayo, aku juga sudah tidak sabar. Hati-hati kamu bisa kalah dari aku. Ya udah, kalau kalian udah siap, yuk kita naik ke atas. Oke, kalian berdua sudah siap? Siap kak. Kalau gitu, kita mulai start dari bawah sini. Kalian lari dari sini sampai atas sana. Kalian mengerti? Jelas kak. Lia, Melita, kalian nunggu di garis finish saja. Kakak yang akan mulai start. Iya, Kak. Semangat ya, Dah. Semoga menang. Kasih ya, Mel. Jangan curang lo ya. Oke, kakak hitung sampai 3. Kalian mulai berlari ya. Siap? 1. Siap-siap kalah ya kamu. Kamu yang kalah. Woo! 2. 3, go! Kamu hebat, Reno. Meskipun sedikit tertinggal dari Amanda. Amanda curang kak. Enggak, Kak. Reno bohong. Aku nggak curang. Kamu yang bohong. Sudah.
Amanda pemenangnya. Kakak tidak adil. Kakak membela Amanda. Reno tidak terima. Sabar Reno, kakak nggak membela siapa-siapa kok. Reno pulang saja. Reno, Ren, kamu mau kemana? Ren, Kok Reno begitu ya? Gak bisa menerima kekalahan. udah biarin aja. Dia itu lagi emosi. Nanti dia juga bisa menerima kekalahannya kok. Mana Melita sama Lia? Tuh di atas gerbang makam. Sedang apa mereka? Kayaknya lagi asik. Kelihatannya mereka lagi ngeliatin pemandangan sekitar makam deh. Yuk kita ke sana, Kak. Ayo. Ren lagi ngapain di sini? Ini, Kak, menikmati keindahan pemandangan dan makam Raja-Raja Imogiri. Daripada mendengarkan Amanda dan Reno ribut, Kak. Bener itu, daripada kita ngeliatin orang yang berantem kan, mending kita gunain waktu yang buat yang lebih berguna. Iya, Kak. Oh iya adik-adik, kelihatannya kakak nggak bisa menemani kalian lebih lama lagi. Soalnya kakak ada urusan lain. Kakak pulang dulu ya. Ya, Kak. Terima kasih ya di jalan. Dadah. Dadah, Kak. Sebentar, aku ke toilet dulu ya. Ya, aku tunggu di sini ya. Ya. Kamu sedang baca apa, Lia? Ini brosur yang aku ambil tadi. Apa isinya? Nih, baca sendiri. Kamu tahu isi brosur itu? Aku tahu. Kan aku sudah baca brosur ini. Baik, kalau begitu sekarang aku beri pertanyaan dan tolong dijawab. Silahkan beri aku pertanyaan. Perhatikan ya, bagaimana sejarah berdirinya makam raja-raja di Imogiri? Sejarah berdirinya makam raja-raja di Imogiri, kalau aku tahu ceritanya. Nah, sekarang yang jadi masalah, Lia tahu tidak jawabannya? Aku tahu, aku cuma pengen tes kamu bisa atau tidak. Kelihatannya seru amat, ada apa? Ini Lia nggak seru. Nggak seru bagaimana? Lia tanya sama aku sejarah berdirinya makam raja-raja di Imogiri. Tapi dia sendiri tidak tahu jawabannya. Jangan salah. Aku paham ya. Coba kalau bisa. Mana buktinya? Bisa. Alasan. Jangan ribut. Sini aku pinjam brosurnya. Oh, ini toh. Sejarah makam raja-raja Imogiri. Coba deh Mel, beri pertanyaan pada Amanda. Tadi Amanda bilang sudah tahu isi brosur itu. Baik, kamu sudah siap, Amanda? Baik, kamu mau tanya apa? Siapa pendiri makam raja-raja di Imogiri? Sultan Agung Hanyakrokusumo Sultan Mataram ketiga. Benar. Nah, sekarang kapan makam raja-raja di Imogiri mulai dibangun? Makam raja-raja di Imogiri mulai dibangun pada tahun 1632. Siapa arsitek pembangunan makam raja-raja di Imogiri? Kiai Tumenggung Citrakusumo. Hebat, betul lagi. Bagaimana caranya kamu dapat dengan cepat memahami isi teks bacaan? Caranya mudah. Kita harus membaca dengan cepat dan cermat. Lia juga harus bisa menentukan garis besar isi bacaan. Nah, kalau sudah bisa, akan mudah memahami isi bacaan. Intinya, kita harus mau membaca. Iya. Yuk, kita pulang. Yuk. Ayo, yuk. Sebentar. Aku tadi lupa. Aku bawa HP. Yuk, kita foto dulu. Emang kamu datang sini? Ini apa? Oh iya. Yuk. Lihat hasil pemotretan. Waduh, kok gambarnya kayak gini ya? Ini
kena apa ya? Oh, ini kena pemandolan sinar matahari. Maksudmu apa? Foto dengan membelakangi sinar matahari, maka matahari akan langsung mengenai kamera. Oleh kamera akan dipantulkan sehingga hasilnya tidak bagus. Oh iya, aku jadi ingat salah satu sifat cahaya yaitu dapat dipantulkan. Benar itu, Nda. Aku juga lupa. Kalau begitu, yuk kita selfie lagi. Tapi kita cari posisi yang tepat agar gambarnya bagus. Ayo. Lagi ngapain, Ren? Wah, sungainya jernih dan sepertinya dangkal. Yuk kita turun ke sungai. Jangan, Mel. Sudah lama kita bermain. Tidak apa-apa, sebentar aja kok. Kasihan ibu menunggu di rumah, Mel. Tapi aku pengen banget. Please ya. Tapi sebentar saja ya. Hati-hati jalannya. Aduh, Mel! Makanya hati-hati. Iya, kamu gak hati-hati sih. Aku hilang. Itu Reno. Tenang, Ren. Tenang, tenang. Bagaimana, Ren? Kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, terima kasih Anda. Sama-sama. Bagaimana, Dah? Kamu tidak apa-apa kan? Bagaimana, Ren? Kamu tidak apa-apa? Kenapa kamu tidak benci aku, Nda? Kenapa harus benci? Kamu kan temanku. Tidak ada alasan untuk membencimu. Bukankah selama ini aku sudah jahat padamu? Aku sudah mengganggumu bermain congklak. Bahkan aku mengambil dengan paksa congklakmu. Sudah, tidak usah dipikir. Aku yakin kamu melakukannya karena khilaf. Maafkan aku ya, Nda. Ternyata kamu sangat baik. Kamu yang akan aku celakai. Ternyata justru kamu yang menolongku. Yang penting sekarang kamu sudah insyaf dan mau berjanji untuk tidak mengulanginya. Aku berjanji tidak akan mengganggu teman lagi. Mudah-mudahan kalian masih mau berteman denganku. Pasti, tidak usah khawatir. Tentu, kami siap menjadi teman baikmu. Maaf ya Mel, aku tidak sengaja mencelakaimu. Oh, jadi kamu toh yang buat Melita jatuh. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Mataku sama badanku masih sakit nih. Reno, apa yang kamu lakukan itu sangat berbahaya. Akibat dari perbuatanmu merugikan orang lain. Iya, aku mengerti. Tadinya aku hanya iseng. Aku kira sungainya dangkal. Tapi sebenarnya dalam toh.
Iya, aku percaya. Aku kan juga jatuh ke sungai. Hah? Tapi bener loh, kemarin sungainya kelihatan dangkal. Kok bisa ya? Bisa saja, itu terjadi karena ada pembiasan cahaya. Oh iya, salah satu sifat cahaya yaitu dapat dibiaskan. Contoh lainnya, kolam yang dalam terlihat dangkal. Aku pernah melihat sendok di dalam gelas yang berisi air tampak patah. Itu juga bukti cahaya dapat dibiaskan. Selain itu, kita juga bisa melihat sendok di dalam gelas karena cahaya dapat menembus benda bening. Contoh sifat cahaya dapat menembus benda bening dapat kita lihat pada akuarium. Ikan di dalam akuarium dapat terlihat dari luar akuarium. Iya, benar. Dan masih ada satu sifat cahaya lainnya. Aku tahu. Kalau tahu apa coba? Coba, kalian pernah perhatikan cahaya lampu senter di malam hari tidak? Apa hubungannya? Cahaya lampu senter tampak lurus. Kalau terkena halangan, cahaya akan memantul. Aku ingat. Tadi malam mati lampu, terus ada mobil yang lewat. Lampunya memancar lurus ke depan. Kesimpulannya, cahaya merambat lurus ke depan. Lurus ke depan! Adik-adik, negara Indonesia merupakan negara yang kaya, terutama kaya akan sumber daya alam. Salah satu kekayaannya berupa daratan yang luas. Daratan di berbagai pulau menyediakan sumber daya untuk dikelola bagi kemakmuran rakyat. Kekayaan alam yang melimpah dikelola dengan baik oleh nenek moyang kita. Mereka mulai membangun kampung hingga akhirnya membentuk kerajaan-kerajaan. Banyak benda-benda peninggalan kerajaan-kerajaan tersebut yang masih dapat kita saksikan sampai saat ini. Peninggalan sejarah yang terdapat di Indonesia bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Peninggalan sejarah tersebut memiliki kekhususan masing-masing tergantung dari ajaran agama yang dianutnya. Peninggalan sejarah yang bercorak agama Islam diantaranya berupa masjid, makam, istana, atau kerajaan maupun berupa upacara adat. Salah satu makam yang terkenal yaitu makam Raja-Raja Imogiri yang terletak di atas bukit di desa Girirejo, Imogiri, Bantul. Makam Raja Imogiri merupakan tempat dimakamkannya raja-raja dari kerajaan Mataram Islam. Setelah Mataram Islam pecah menjadi dua, Raja dari Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta yang telah wafat dimakamkan di makam ini. Selain berupa makam, ada juga peninggalan sejarah yang berupa istana, yaitu Istana Kasultanan Yogyakarta dan Istana Kasunanan Surakarta. Peninggalan kerajaan Islam berupa masjid yang masih dapat kita temui sampai saat ini, yaitu Masjid Agung Demak di Demak, Jawa Tengah, Masjid Agung Kauman di Yogyakarta, dan Masjid Baitur Rahman di Aceh. Peninggalan sejarah yang berupa budaya adalah upacara sekaten yang berlangsung di Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Peninggalan sejarah berupa budaya yang lain adalah upacara ngaben. Upacara ngaben ini merupakan peninggalan sejarah yang bercorak agama Hindu. Upacara ngaben adalah upacara pembakaran mayat yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Peninggalan sejarah bercorak agama Buddha seperti Candi Borobudur yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur merupakan candi yang berbentuk stupa yang didirikan oleh penganut agama Buddha Mahayana pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Borobudur merupakan monumen Buddha terbesar di dunia. Selain Candi Borobudur, masih ada candi yang bercorak Buddha lainnya, seperti Candi Kalasan, Candi Mendut, Candi Muara Takus, Candi Lumbung, dan Candi Banyunibo. Candi-candi yang bercorak agama Buddha kebanyakan dipergunakan untuk tempat ibadah.
Berbeda dengan candi bercorak Buddha, peninggalan sejarah candi yang bercorak agama Hindu pada umumnya berfungsi sebagai makam raja-raja Hindu yang berkuasa. Candi yang merupakan peninggalan sejarah bercorak Hindu adalah Candi Prambanan, Candi Gedong Songo, dan Candi Dieng. Selain candi, peninggalan sejarah bercorak agama Hindu ada yang berupa kitab, seperti kitab Kakawin Ramayana, Kakawin Mahabharata, dan Kakawin Negara Kertagama. Adik-adik, sudahkah kalian mengenal apa itu brosur? Brosur adalah alat publikasi resmi dari instansi atau perusahaan yang berbentuk cetakan dan berisi berbagai macam informasi mengenai produk, program, atau layanan dan ditujukan kepada sasaran tertentu. Brosur di makam Raja-Raja Imogiri berisikan informasi tentang makam Imogiri. Lalu bagaimanakah cara membaca cepat pada brosur? Membaca brosur dapat dilakukan dengan membaca sekilas atau membaca skimming. Membaca sekilas adalah teknik membaca yang dilakukan sekilas pada bagian-bagian teks, terutama judul, daftar isi, kata pengantar, indeks, atau hal umum lainnya. Membaca sekilas atau skimming dilakukan dengan tujuan agar dapat menemukan informasi yang diperlukan secara cepat. Lalu, bagaimana cara membaca cepat pada brosur? Sebelum membaca, siapkan diri kalian dan pusatkan perhatian pada brosur. Jangan lupa, pahami judul bacaan terlebih dahulu. Bacalah teks dalam hati secara sekilas dan temukan gagasan pokok pada kalimat utama pada tiap paragraf. Tentukan hubungan pertalian, makna judul dengan gagasan pokok dalam paragraf. Kemudian, buatlah kesimpulan dari teks yang telah kalian baca. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Adik-adik, kita bisa melihat karena ada cahaya. Cahaya matahari yang sampai ke bumi dipantulkan oleh benda sehingga benda dapat kita lihat. Cahaya memiliki beberapa sifat. Sifat-sifat cahaya banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan. Salah satunya adalah cahaya dapat dipantulkan. Cahaya matahari dapat ditangkap oleh cermin. Cermin akan memantulkan cahaya matahari sehingga arah sinar matahari dapat berbalik ke arah yang lain. Adik-adik, pernahkah kalian melihat kolam, sungai, atau laut yang kelihatannya dangkal? Sungai tampak dangkal karena ada peristiwa pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya dapat terjadi karena cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Medium air lebih rapat daripada medium udara, sehingga arah rambat cahaya dibelokkan. Pembiasan cahaya sering kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dasar kolam terlihat lebih dangkal daripada kedalaman sebenarnya. Pembiasan cahaya juga dapat dilihat pada pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisikan air. Pensil tersebut akan tampak patah. Adik-adik, sifat cahaya lainnya adalah cahaya bisa menembus benda bening. Kita dapat melihat ikan pada akuarium karena sinar matahari dapat menembus kaca yang bening. Adik-adik, pernahkah kalian berjalan di tempat yang gelap? Ketika kita berjalan di malam hari yang gelap, kita dapat menggunakan lampu senter sebagai penerang jalan. Pernahkah kalian memperhatikan arah lampu senter? Arah lampu senter selalu lurus. Ini membuktikan sifat cahaya dapat merambat lurus. Demikian juga dengan lampu pada kendaraan bermotor. Pada malam hari, sinar lampu sepeda motor dan mobil akan lurus menerangi jalan.